Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya perwakilan dari kelompok S2 kelas 10 S11 akan mempersembahkan sebuah video pendek yang berjudul Penyebab, Akibat, dan Solusi Global Warming. Selamat menyaksikan. Nah, kalian pasti gak asing dong apa itu global warming. Global warming merupakan suatu peristiwa di mana meningkatnya suhu di permukaan bumi dan di atmosfer bumi. Nah, untuk materi selanjutnya, kalian bisa melihat video berikutnya. Gas rumah kaca adalah gas yang berada di atmosfer yang berguna untuk melindungi bumi dari sinar radiasi ultraviolet matahari, serta menghangatkan suhu di bumi. Nah, selanjutnya, gas rumah kaca sangat bermanfaat untuk menjaga suhu bumi agar tidak terlalu panas. Namun, apabila jumlahnya berlebihan juga tidak baik, karena jika jumlahnya berlebihan akan menyebabkan bumi itu terlalu panas. Pada prinsipnya, efek rumah kaca sama dengan kondisi yang terjadi pada rumah kaca, di mana panas matahari terjebak di atmosfer bumi dan menyebabkan suhu bumi menjadi hangat. Gas-gas di atmosfer yang dapat menangkap panas matahari disebut gas rumah kaca. Yang termasuk gas rumah kaca yang ada di atmosfer antara lain adalah karbon dioksida, nitrogen dioksida, metana, dan freon. Salah satu penyebab global warming adalah karena aktivitas kendaraan bermotor. Hal tersebut terjadi karena gas karbon monoksida yang dihasilkan oleh kendaraan tersebut. Untuk mengatasi hal tersebut, langkah apa sih yang bisa dilakukan? Kita semua bisa mengatasi dengan cara berjalan kaki ketika kita akan bepergian dengan jarak yang relatif dekat. Dan jika jaraknya relatif jauh, kita bisa menggunakan sepeda. Kemudian, penyebab terjadinya pemanasan global adalah karena adanya gas metana dan gas etana. Gas tersebut dihasilkan karena adanya penimbunan sampah dan kotoran hewan. Gas metana dan gas etana merupakan salah satu gas rumah kaca. Jadi, dapat disimpulkan jika gas metana dan gas etana berlebihan dapat menyebabkan suatu pemanasan global. Pada tahun 2020, Indonesia menghabiskan energi listrik sebesar 275 terawatt, yang mana sebesar 67% berasal dari pembakaran batu bara. Dalam proses pembakaran batu bara, hal tersebut dapat memicu terjadinya pemanasan global, karena dalam proses pembakaran tersebut menghasilkan gas karbon monoksida. Untuk menyikapi hal tersebut, kita dapat menggunakan energi terbarukan seperti energi matahari, energi angin, maupun energi air. Salah satu contoh energi terbarukan adalah energi matahari. Kita dapat mengubah energi matahari menjadi energi listrik menggunakan alat yang bernama panel surya. Energi terbarukan yang kedua adalah energi angin. Kita dapat memanfaatkan energi tersebut menjadi energi listrik. Dalam mengubahnya, tentu saja memerlukan alat yang dinamakan kincir angin. Tahukah kalian dampak penggunaan kertas secara berlebihan? Penggunaan kertas secara berlebihan dapat menyebabkan pemanasan global. Hal itu bisa terjadi karena bahan baku untuk membuat kertas adalah serat kayu. Dapat disimpulkan, apabila kita sering menggunakan kertas dengan jumlah yang banyak, secara tidak langsung kita sebenarnya sedang menebang pohon. Lalu, bagaimana cara kita menyikapi hal tersebut? Kita semua dapat menggunakan kertas secara efisien atau kita dapat menggunakan produk digital seperti menyebar undangan melalui internet tanpa harus mencetaknya, membaca buku pelajaran elektronik, menggunakan aplikasi Google atau Microsoft untuk membuat formulir, dan lain sebagainya. Salah satu contoh menghemat kertas yaitu dengan sekolah yang menerapkan penilaian tengah semester dan penilaian akhir semester menggunakan aplikasi online daripada harus menggunakan kertas. Kami berharap dari tayangan tersebut dapat bermanfaat dan dapat menyadarkan masyarakat Indonesia peduli akan lingkungan alam. Sekian dari kelompok S2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.